Siang Ibu, perkenalkan saya Budi Novita, saya bidang jaga di sini. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Intan. Nah, sebelumnya Ibu apa ada keluhan? Enggak ada. Saya di sini akan memberikan konseling tentang KB metode suhu basal tubuh. Sebelumnya apa Ibu sudah mengerti? Belum. Kalau begitu saya jelaskan ya Ibu. Suhu basal ini adalah suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi. Suhu tubuh basal adalah suatu suhu tubuh sebelum ada efek aktivitas apapun. Biasanya diambil pada saat bangun tidur dan belum meninggalkan tempat tidur. Efektivitasnya yaitu cukup baik dengan angka kegagalan 0-3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida ataupun metode kalender atau pantang berkala. Pantang berkala itu kalender method or periodic abstinence. Keuntungan menggunakan metode suhu basal tubuh ini yang pertama meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. Yang ketiga, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir serviks. Yang keempat, berada dalam kendali wanita. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Untuk kerugiannya yaitu membutuhkan motivasi. Yang kedua, perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres atau tekanan emosional, alkohol, penggunaan sedativa, imunisasi, iklim, dan gangguan saluran cerna. Selanjutnya, apabila suhu tubuh tidak diukur pada setiap waktu yang sama setiap hari, ini akan menyebabkan ketidakteraturan suhu tubuh basal, tidak mendeteksi permulaan masa subur sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan, membutuhkan masa pantang yang panjang atau lama. Teknik pengukuran metode suhu basal yaitu yang pertama yaitu menggunakan termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar atau basal termometer, atau jika tidak tersedia, gunakan termometer merkuri. Termometer elektronik sedikit kurang akurat. Waktu pengukurannya harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat mutlak. Pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal bisa melalui rektal dan vaginal selama 1 menit. Pengukuran suhu basal harus dilakukan dan dicatat tiap harinya. Gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal. Apa biasanya? Abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung atau cover line atau garis suhu. Periode tak subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh atau setelah masuk periode masa tak subur. Masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dan metode ovulasi Billings. Perhatikan kondisi lendir, subur, dan tak subur yang dapat diamati. Itu saja Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau diulang lagi? Boleh diulang untuk efektivitas suhu basal tubuh tadi. Untuk efektivitasnya itu cukup baik. Dengan angka kegagalannya 0,3 sampai 0,6 dari 100 wanita per tahun, dan lebih efektif bila digunakan bersamaan dengan kondom, spermisida, dan juga bisa menggunakan metode kalender berkala. Itu aja Ibu. Apa Ibu sudah mengerti? Jadi Ibu sudah paham ya Ibu? Untuk cara ini tadi Ibu juga sudah paham ya? Sudah.
Ya udah Ibu, saya akhiri saja ya. Terima kasih untuk kerjasamanya.